Nah gitu loh. Lihat kodeksnya. LAI itu referensinya, acuannya adalah kodeks Yunani. Kalau kodeks Yunani itu tidak ada Matt gitu. Saya nggak tahu ya di kodeks Yunani itu bahasanya apa. Jadi memang berhaklah si LAI atau siapapun menerjemahkan itu menjadi kebenaran gitu. Tidak harus ya mengacu kepada wah ini di Ibrani sana itu A, jadi di sini harus A. Nggak seperti itu ya. Nah, begitu juga di dalam Aramaik ya. Di dalam Aramaik itu serara. Serara artinya adalah the truth di dalam bahasa Inggris, kebenaran di dalam bahasa Indonesia. Kalau mau diterjemahkan ke Arab itu jadi amat pun, dan itu sesuai dengan kamus bahasa Arab yang resmi, silakan gitu, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi ya, kalau dibilang ini nubuatan, kita lihat kuncinya adalah di kodeks. Kodeks itu tahun berapa gitu loh. Kalau kodeksnya ini ambilnya adalah di zaman modern, itu jadi masalah gitu loh. Karena Muhammad ini lahirnya di abad 7. Harusnya kodeksnya itu di abad 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, kalau ada benar ya Ibrani, ada tulisan Ahmad, maka ya bisa gitu ditafsirkan menjadi oh ini nih kemungkinan ini si Muhammad. Tapi kalau ini di abad modern nggak bisa seperti itu, nggak bisa balik. Kalau nubuatan nggak bisa balik. Luar biasa malam ini, tak terasa 15 menit telah berlalu kita kepenuhan ya kan, saking penuhnya sampai Ustadz Nandar tadi sempat batuk-batuk ya kan, saking penuhnya ilmu malam ini yang didapatnya. Oke, kedua narasumber sudah menyajikan baik dari sisi bahasa Aramaik maupun Ibrani. Saya jadi berpikir saya ini berarti salah. Saya belajar bahasa Siberia untuk menerjemahkan ini kan salah jadinya. Jadi untuk kedepannya akan saya perbaiki untuk untuk belajar kedua bahasa ini agar lebih mantap ya. Ya untuk menginjak session berikutnya statement closing statement ya. Selama 7 ini diberikan kepada kedua narasumber. Kalau tadi diawali dengan Bang Nandar ya openingnya. Sekarang dari Bang Aldo dulu ini closing statement. Luar biasa memang. Oke, closing statement selama 7 menit disampaikan Bang Aldo, timer meluncur. Closing meluncur. Terima kasih. Sebagai closing, ya kesimpulan, saya baca kembali Yohanes 14 ayat 6 di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau dia melawan aku. Ya, di dalam terjemahan LAI, saya tidak menyalahkannya, ya, karena artinya sama. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya, apakah di sini menyiratkan nubuatan datangnya Ahmad atau Nabi Muhammad? Ya, di dalam ajaran Yesus ya atau Yesus ya dalam bahasa Yunaninya dari abad 1 sampai abad 21 tidak pernah ada ajaran seperti ini ya. Kenapa? Tidak ada kodeks di dalam bahasa Ibrani sebelum abad ke-7 yang menyatakan seperti yang dijelaskan saudara Yonatan gitu ya. Saudara Yonatan ini membuat suatu teori ya di mana ayat ini ya menubuatkan tentang kehadiran Muhammad. Nah, teori ini ya fondasinya itu bukan hanya rapuh, tapi memang tidak ada sama sekali fondasinya. Sekali lagi kenapa tidak ada? Karena kodeks Ibrani ya sebelum abad 7 tidak ada. Beliau mengakui kalau mendapatkan pengajaran ya Yohanes 14:6 di dalam Ibrani itu ya dari Ibu Rita Wahyu ya dari sarapan pagi. Saya tidak mau bilang Ibu Rita yang salah ya tapi faktanya adalah tidak ada ya kodeks bahasa Ibrani sebelum abad 7.
ya. Bahkan sampai abad 11 pun tidak ada ya, yang disebut kodeks. Kalau ada terjemahan ya, misalnya terjemahan Shem Tov ya, itu hanya kitab Matius saja di abad 14. Lalu ada beberapa lagi ya sampai ke abad 20 dan 21. Taruhlah di abad 14 di situ ada kodeks Ibrani yang menyatakan itu ya. Itu kan terjadi di abad 14. Sementara Muhammad ada di abad 7. Jadi ini bukan nubuatan, tapi bisa dibilang buat-buatan jadinya. Bukan nubuatan, jadi buat-buatan. Oke? Jadi saya jelaskan itu sebenarnya bukan nubuatan. Nah, kembali ke ayat ini. Apakah benar-benar ada hubungannya dengan ajaran Islam? Saya jelaskan lagi. Di sini Yesus Mishihah beralaha menyatakan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Ya, Bapa di dalam bahasa Aramaik adalah Abba. Yesus mengatakan ini di dalam bahasa Aramaik. Jadi dia menyatakan dirinya nih anak. Allah atau Elohim itu adalah Bapa. Yesus tidak pernah menyebut Allah, tidak pernah menyembah Allah seperti dugaan umat Muslim. Nah, karena dia ngotot menyatakan dirinya sebagai beralaha, oleh karena itu di Yohanes 5 ayat 18 dan Yohanes 10 ayat 33 saya baca. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu yang baik maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, karena engkau sekalipun hanya manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Ini adalah ajaran Yeshua. Dia adalah Bar Allah, demigod, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kenapa dia bisa Tuhan menjelma menjadi manusia? Jangankan menjadi satu manusia, jadi 1000 manusia. Dia bisa melakukan karena dia bukan Tuhan yang impotent, bukan Tuhan yang powerless. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, karena kematiannya, martirnya Yesus ini ya membuka tabir ya. Sekarang keselamatan bukan hanya untuk bangsa Yahudi tapi juga untuk bangsa-bangsa. Jadi saudara-saudara di luar sana, saudara-saudara di BR, di Geraha Mualaf, dan pemirsa channel Indonesia, kalau saudara-saudara mau tertarik lagi belajar tentang ajaran Yesus, bacalah Alkitab. Ini sudah diterjemahkan, sudah dikanon, dan ada diposting di internet. Mau yang Yunani, mau yang Aramaik, ada. Bahasa Indonesia, ada. Bacalah. Kalau mau ya menafsirkan sendiri, dipersilahkan. Seperti saudara Yonatan menafsirkannya sendiri. Tapi kalau saudara-saudara tertarik untuk belajar, ya seperti apa ajaran Yesus, ya ajaran Yeshua beralaha ini di abad 1 terutama, ya yang melihat dari kacamata Yahudi Kristen, ya saudara bisa hubungi saya dan tonton video-video saya di channel Nasrani Indonesia. Ya, yang membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Ini tidak bisa dipisah-pisah. Ya, kalau belajar agama tanpa sains nggak bisa tahu ini isinya ini benar-benar nyata atau alegori atau mitologi. Harus diuji dengan sains. Ya, kalau belajar tanpa sejarah, agama tanpa sejarah nggak ngerti. Abraham ini tahun berapa ada? Ya, umat Israel kebentuk tahun berapa ada? Ya, Yesus itu mengajar, kalau lihat dari sejarah yang tidak ada di Alkitab, kelihatan, oh dari tahun 26 sampai tahun 30. Oh tahun 66 umat Yahudi Kristen itu lari ke Pela. Oh ini perang terjadi tahun sekian, dan seterusnya. Oleh karena itu, inilah yang bisa saya share. Kalau Bapak Ibu tertarik lebih jauh, silakan hubungi saya untuk pengajaran lebih mendalam. Terima kasih. Shalom. Alhamdulillah.
Terima kasih Salam. Senaldo memberikan closing statement yang luar biasa, dan 7 menit berikutnya diberikan kepada Ustaz Nandar untuk memberikan closing statement. Timer berjalan, closing statement meluncur. Terima kasih Gus Imron. Tolong tampilkan gambar yang belum kita sajikan. Oke. Bukan menurut ya, saya kan acuannya adalah firman Tuhan. Menurut firman Tuhan di dalam Al-Quran itu, bahkan di beberapa ayat, ya di beberapa ayat itu Rasulullah gambar Gus tentang ujilah roh itu, yang ujilah roh. Sampai mana tadi? Oh ya, di dalam Al-Quran kan sudah jelas. Nabi Isa alaihissalam di dalam surat As-Sof ayat ke-6, bahwa dia mengabarkan tentang kedatangan seorang nabi setelah Isa alaihissalam, ya, yaitu yang namanya Ahmad. Masya Allah. Ya, bahkan mengenai Ahmad ini bukan hanya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, ya. Akan tetapi kita bisa lihat di dalam Injil Matius 12, 17, 18, ya, ketika mengutip kitab Yesaya 42 ayat ke-1. Bahkan di situ ada yang dihilangkan, ya. Di dalam Yesayahu pasal 4 ayat ke-1, hen abdi atmak atau Ahmad, ya. Hen abdi atmak Ahmad, ya. Bau behiri resete. Lihatlah hambaku Ahmad, dialah yang aku pilih, kepadanya lah aku berkenan. Masya Allah. Inilah kenapa Nabi Muhammad digelari sebagai Al-Mustafa, Syaidul Anbiya wal Mursalin. Karena hamba yang dipilih Tuhan yang bernama Ahmad. Akan tetapi kalau kita melihat di dalam Yohanes 17 itu ada yang dipotong. Beginilah firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya, ya. Inilah hambaku yang kupegangnya diilangin. Yang di dalam bahasa Ibrani, di dalam Yesayahu pasal 42 ayat ke-1, di situ dikatakan hen abdi etmak. Akan tetapi di dalam Injil Matius 12 ayat ke-18 bukan hen abdi etmak lagi, etmaknya dihilangkan. Nggak ada etmak di situ, langsung bau behiri. Tapi mereka rupanya tidak mengenal Islam begitu. Salah satu gelar Nabi Muhammad SAW adalah yang terpilih. Artinya di dalam bahasa Arab adalah Al-Mustafa. Bahkan kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes 16 ayat ke-13, di situ dikatakan Ruah Ahmad. Ruah Ahmad. Nanda Ruah Ahmad itu berarti roh. Sedangkan Nabi Muhammad kan bukan roh. Bisa dilihat di gambar ini, ujilah setiap roh. Ini tulisan salah satu Kristiani, nanti kita lampirkan ininya, linknya ya. Ujilah setiap roh di sini, aku nggak kelihatan nih. Gus, tolong dibaca. Ya, yang dimaksud menguji roh di sini adalah sang pengajar. Jadi sosok Ruah Ahmad di dalam Yohanes 16 ayat ke-13. Jadi sebenarnya kawan, kebenaran itu sudah sangat jelas di depan mata bahwa Ahmad itu banyak di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Baik di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6 yang telah kita bahas bersama moreh kita, Bapak atau Mas atau Abang Sam Aldo, ya, ada di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Belum lagi kita korelasikan dengan Yesayahu, kitab Yesaya 42 ayat ke-1 yang dikutip di dalam Matius 12 ayat 18. Bahkan di situ ada yang dihilangkan. Kata Ahmadnya dihilangkan, yang kupegang, ya. En abdi etmak Ahmad, ya. Akan tetapi dihilangkan di situnya. Kalau di dalam Matius, sedangkan di dalam Yesayahu itu etmak, ya. Terakhir 16-13, di situ juga dikatakan Ruah Ahmad. Nah, kalau di dalam terjemahan ruh kebenaran. Sekali lagi, kebenaran di dalam bahasa Ibrani bukan Ahmad, akan tetapi Sidikoh. Jadi banyak sekali tempat nama Ahmad di dalam Perjanjian Lama, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ya. Ujilah roh, bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-1, Yohanes 1 ayat pasal 4 ayat ke-3 atau berapa tuh, yang sebagaimana gambar yang telah kita sajikan, ujilah setiap roh. Ternyata uji roh itu ternyata yang dimaksud roh di situ itu bukan roh yang mengudara di langit sana, ya, atau yang kita hadapi yang tidak kasat mata, akan tetapi roh di situ adalah sang pengajar.
seorang nabi, Ruah Ahmad, sang pengajar, seseorang yang benar-benar tampak di depan mata kita. Oleh makanya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16 ketika Yesus mengatakan ya apa namanya aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong lain. Bahkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-7 sampai ke-9 itu dia akan mengajarkan segala sesuatu, dia akan menginsafkan dunia dari dosa dan dia akan benar-benar ya memberikan kita pengajaran. Oleh karenanya tadi Bang Aldo juga sempat menyinggung bahwa belajarlah, membacalah dan lain sebagainya. Ini tidak pernah ada, tidak pernah Yesus Hamasiah mengajarkan suatu konsepsi untuk kita belajar itu enggak ada. Justru sang Periklitos lah, Sang Ahmad lah yang mengajarkan itu, mewasiatkan itu sebagaimana sebuah hadis Nabi yang sahih ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan wal muslimat. Inilah di dalam Islam itu sudah jelas, dari mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi, ajarannya itu ada, rukunnya itu ada, syaratnya itu ada, baik mandi, dan tek-tek bengek yang lainnya itu sudah digariskan, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah diajarkan semuanya. Tentang bagaimana itu mandi, tentang bagaimana itu potong kuku, tentang bagaimana itu sisiran, tentang bagaimana itu berjalan, tentang kita itu harus menundukkan pandangan, tidak mengumbar pandangan, dan tek-tek bengek lainnya sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Banyak pribadi yang terjamah, terlawat pribadinya oleh suatu saat menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Amin. Dan kiranya saya haturkan banyak terima kasih kepada murid saya, Saudara Ba. Masya Allah, luar biasa ilmunya. Saya akan belajar tentang sejarah kepada Bapak Syam Aldo. Dan saya pun tantang seluruh murtadi di Indonesia untuk berdebat dengan aku, channelku Yonatan Nandar, ya, agar kalian berani, jangan berbohong ngaku-ngaku murtadin bisa baca Quran, haji, dan sebagainya, ternyata odong-odong. Terima kasih Pak Nandar atas closing statement. Mas, ojo bapak rek, masih enom iki. Oh iya, Om. Kalau ngobrol sama orang berilmu itu memang waktu yang panjang akan terasa sedikit gitu loh. Nah, ini kalau diterusin bisa-bisa tidak terasa sudah azan subuh ini. Terima kasih. Jadi sangat menikmati obrolan malam ini. Terima kasih kepada Pak Aldo Tulung yang sudi share ilmunya ke sini. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi channel Geraha Mu'alaf. Dan beginilah dialog yang bermanfaat juga kepada Mas Nandar ini ya.